Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Cantika. Saya dari kelas 4 PJJA, Prodi D4 Perancangan Jalan Jembatan, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Sriwijaya. Baiklah, hari ini saya akan membuat sebuah video mengenai tutorial bagaimana cara membuat peta citra dan peta garis dengan aplikasi ArcGIS. Di sini saya membuat video tutorial untuk memenuhi tugas besar saya dari dosen pengampu saya GIS dan LED, yaitu Ibu Sri Reski Artini, ST Master of Engineering. Baiklah, langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Yang pertama, langkahnya adalah kita mengambil citra satelit dari sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Google Earth. Di sini kita akan buka langsung aplikasi Google Earth Pro-nya. Di bawah sini ada tulisan imagery date, lalu ada is, ada south, ada I, ya. I itu adalah jarak pandang kita terhadap wilayah ini yang kita lihat ini. Lalu ada is, south itu adalah koordinat, ya. Is menunjukkan absis, south adalah koordinat. Baiklah, koordinat yang akan saya gunakan adalah koordinat UTM. Jadi kita akan mengecek apakah koordinat yang kita gunakan adalah koordinat UTM. Baiklah, di sini ada tools. Teman-teman pencet tools, lalu kita klik options. Lalu ada universal transfer mercator. Untuk show let or long, kita pilih universal transfer mercator. Lalu ada meters kilometers untuk units of measurement-nya. Jadi satuan yang saya gunakan adalah meters kilometers. Koordinat yang saya gunakan adalah koordinat UTM. Baiklah, yang lainnya saya samakan saja, lalu klik OK. Baiklah, lanjut kita cari teman-teman wilayah yang akan kita buat peta nantinya. Saya menggunakan program Sembaja Indah, yaitu RT saya, ya. Jadi saya akan buat wilayah peta RT saya sendiri. Oke teman-teman, jadi ini adalah RT rumah saya, ya. Jadi kita tarik aja teman-teman, ya. Kita bisa pakai ini. Oke teman-teman, jadi ini sudah ada peta RT-nya. Lalu kita akan membuat 4 koordinat, ya teman-teman. 4 titik untuk mengetahui koordinatnya dan akan ditransfer di aplikasi ArcGIS nantinya. Oke, kita langsung aja klik add place mark. Kita taruh di sini. Oke, ini place mark ini penting untuk proses georeferencing nantinya teman-teman. Jadi kita harus, ya, membuatnya. Bisa saja di tengah, tapi takutnya nanti miring, ya, ketika RMS total error. Baiklah, di sini sudah ada easting dan northing. Easting itu adalah absis dan northing adalah ordinat, ya teman-teman. Jadi kita bisa screenshot atau foto, ya teman-teman. Di sini saya foto aja, ya teman-teman. Di sini saya kasih nama 1, dan juga teman-teman bisa ubah simbolnya jadi banyak, ya teman-teman. Tapi saya lebih pengen yang ini aja, jadi klik OK langsung. Oke, lanjut kita ke place mark yang kedua, ya teman-teman. Nah, sini aja kita langsung foto, nanti lupa, ya teman-teman. Oke, 4. Untuk northingnya sama dengan nomor 3, ya teman-teman. Nah, di sini, ya teman-teman, ya, kita kasih nama 4. Oke, ini sudah ada 4 koordinatnya. Oke, saya atur, ya. Oke, habis itu kita akan mengambil citra satelit yang sudah kita buat ini, ya teman-teman, dengan mengklik file, lalu save, ya teman-teman, save image. Nah, di save image ini ada title map, legend,
dan ada north di sini, ada jarak ya teman-teman. Kita matiin aja karena itu mengganggu ya teman-teman, biar dia bersih gitu. Oke, di sini kita klik map options, elemennya kita matiin aja semuanya teman-teman. Oke, habis itu resolusinya ya teman-teman ya, kita klik yang maksimum biar dia nggak pecah gambarnya. Oke, habis itu save image teman-teman. Oke, untuk save image teman-teman, usahakan save-nya itu di satu file aja ya teman-teman. Di sini saya udah ada files. Saya mau bikin di bawah ya video. Nih, saya akan kasih nama misalnya Perum Sembaja. Sempit ya teman-teman. Kita klik save. Oke, dia akan men-saving ya teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman, kita perlu mengecek lagi teman-teman. Ketika kita akan transfer ke aplikasi harddisknya, kita harus cek lagi teman-teman apakah koordinat yang akan kita gunakan adalah koordinat UTM. Baiklah, kita X aja Google Earth-nya biar nggak terlalu berat ya teman-teman. Kita akan membuat layer juga dengan ArcGIS ya, di aplikasi ArcGIS ini, ArcGIS desktop itu tipe ArcCatalog ya teman-teman. Jadi ArcGIS desktop itu ada banyak komponennya ya, ada ArcCatalog, ada ArcMap, ada ArcEditor, ada banyak ya teman-teman. Oke, kita klik yang video ya teman-teman ya. Kita cari. Di sini saya udah dapet ya di video ini. Oke, di sini ya Citra Satelit Perum Sembaja Indah ya namanya tadi ya. Oke, kita akan cek apakah dia koordinat UTM. Di sini kita klik properties ya, klik kanan. Jadi usahakan mouse-nya juga bagus ya teman-teman. Oke, kita akan lihat spatial reference-nya. Ini masih koordinat mesin ya teman-teman. Kita edit, kita select. Kalau kita cari projected UTM BGS ya, yang terbaru. Lalu Southern tadi 48S ya teman-teman ya. Kalau Indonesia itu di South Result juga ya, dan North juga sih, tapi kalau Sumatera Selatan itu di bawah garis ya, peristiwa. Lalu kita cari 48 tadi ya teman, kita add. Nah, ini udah masuk ya. Lalu nah bisa teman-teman lihat ya, ada meter, false, dan ada banyak ya. Nah, datumnya di WGS 1984 ya datumnya. Oke, kita langsung klik OK aja. Nah, jadi Citra Satelit tadi sudah koordinat UTM ya teman-teman. Oke, setelah ini ArcCatalog ini juga bisa kita buat sebagai tempat buat layer ya. Nah, caranya di shapefile, klik kanan, new shapefile. Terus misalnya kita mau bikin layer batas ya, batas RT misalnya, batas RT 11 dan batas 3 nih. Kalau terus feature type-nya kita bisa ubah ya teman-teman. Ada point, polyline, polygon. Saya pilih polygon ya karena batas kan bentuknya polygon. Kita klik edit ya teman-teman. Lalu kita select. Kita cari projected sama ya. Untuk datumnya kita cari WGS 1984 yang 28S. Oke, ini ya teman-teman, kita add, kita klik OK. Ini udah masuk ya. Nah, lanjut kita bikin lagi, kita bikin rumah ya teman-teman. Soalnya di sekitar rumah saya ada banyak perumahan. Oke, lalu kita new lagi teman-teman, kita shape file. Lalu ada rumah, terus di rumah saya itu ada jalan ya. Nah, kalau jalan ini kita bisa klik feature type-nya polyline teman-teman, edit, lalu select. Oke, kita klik OK ya teman-teman. Lalu yang new shape file, oke,
kita buat lagi misalnya gedung ya. Di sini ada masjid sama gardu ya, LN. 8S. Kita add, kita klik OK. Nih ya, ada gedung, jalan, rumah. Terus kita new lagi. Di sini ada warung ya teman-teman, banyak warung, ada lumayan warungnya. Oke. Gedung, jalan, pos, rumah, warung, apalagi ya? Kayaknya udah cukup ya teman-teman ya. Lanjut kita klik X saja kalau udah cukup layernya. Lanjut kita ke aplikasi ArcMap untuk proses georeferencing dan digitasi. Oke, di sini sudah ada ArcMap ya teman-teman ya, sudah terbuka. Baiklah, kita klik cancel aja. Kita mau bikin yang baru ya teman-teman. Kalau untuk buat yang baru, kita blank map dulu teman-teman, blank map. Tadi sini di tulisannya ini apa ya? Pokoknya klik di sini di new map file teman-teman, file, lalu save dulu ya teman-teman terlebih dahulu. Nah, di sini udah teman-teman ya berubah. Jantika T11 003. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama kita masukkan dulu ya citra satelitnya tadi. Oke, udah ada nih. Kita klik citra satelitnya. Kita add, teman-teman. Yes aja. Nah, di sini udah ada yang kita buat tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan proses georeferencing. Kita pilih Windows, lalu magnifier, lalu kita arahkan ke sini ya. Di sini juga bisa langsung teman-teman. Enggak, ini aja. Saya di sini ya teman-teman. Sini. Nah, nggak ngezoom banget tapi nanti lama ya. Saya lebih suka seperti ini. Kita bisa juga teman-teman kasih 1000 ya. Saya di sini ya. Nah, terus untuk proses georeferencingnya kita klik ini ya. Add control points ini. Lalu kita klik di sini teman-teman. Nah, untuk menginput koordinatnya tadi, kita cek lagi teman-teman. Kita cek di handphone kita tadi yang sudah saya foto. Nomor 1 itu tadi koordinatnya kita input, klik kanan, input X dan Y ya teman-teman. Easting itu adalah absis, jadi kita 466. Oke. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Dia letaknya koordinatnya. Karena dia pasti hilang ya teman-teman ya. Jadi kita cari manual bisa, tapi saya lebih senang full extend, klik di sini. Nah, lanjut teman-teman di yang satunya lagi ya. Oke, jadi di sini udah ya teman-teman ya. Nah, lanjut kita lihat ya RMS total errornya. Klik di view link table, teman-teman. Nah, sini ada total RMS errornya 0,52585 ya. Total RMS error ini harus kurang dari 100 ya teman-teman. Kalau di bawah
masih di bawah 100 itu masih bisa dipakai ya. Kalau sudah di atas 100 harus didigitasi ulang. Oke, kita transformation ini kita supaya total RMS errornya ini mengecil ya teman-teman, kita adjust aja ya, adjust. Nah, jadi kelihatan ya agak sedikit miring gitu. Nah, total RMS-nya jadi 0,4558 ya. Kita klik OK, lalu kita update ya teman-teman, biar nanti nggak hilang ya. Kita update, dia akan jadi koordinat sesungguhnya gitu. Oke, kita lihat lagi. Sudah ya, sudah terupdate. Kita klik OK. Oke, habis itu teman-teman kita save ya. Jangan lupa untuk di save. Lalu kita add data dan masukkan layer-layer yang sudah kita buat tadi. Add. Nah, jangan lupa yang paling terpenting adalah batasnya ya. Add. Oke. Untuk mendigitasinya teman-teman bisa klik editor, start editing. Lalu kita klik batas RT ini ya. Dia ada di sini, ada construction-nya, ada rectangle, circle. Cuman kalau saya lebih enak polygon ya, karena nggak terlalu wilayah saya nggak tepat simetris gitu. Oke, kita mulai digitasi ya teman-teman batas RT saya. Kita klik 2 kali ya teman-teman di sini. Oke, ini udah ada ya batas yang saya buat teman-teman. Lanjut kita mendigitasi yang lainnya, layer lainnya. Misalnya ini batas kita taruh di bawah aja ya teman-teman ya. Oke, habis itu kita centang aja ya, soalnya dia menutupi citra satelitnya. Lanjut ke misalnya ke rumah ya teman-teman, yang paling banyak ya. Nah, klik rumah. Lalu kita mulai digitasi ya teman-teman. Di sini ada rectangle, circle ya. Rectangle misalnya bagian rumah ini nih kotak ya. Yang kotak-kotak bisa teman-teman buat rectangle. Oke teman-teman, udah. Terus kita klik lagi misalnya jalan ya teman-teman, atau warung ya, gedung dulu ya teman-teman. Oke, habis itu ada lapangan ya. Oh iya, saya lupa buat ya, nanti kita buat lapangan teman-teman. Terus ada warung itu ada di depot air itu ada di sini ya. Oke teman-teman, jadi ini udah ya, ada depot, ada warung, lalu ada gedung, jalan juga ya. Oke, di sini ya kita buat jalan teman-teman. Mana ya ini ya. Oke, untuk jalan udah semua teman-teman. Lanjut kita ke pos ya teman-teman ya, ke pos. Di sini ada pos 1 ya, pos sini. Terus ada pos lagi teman-teman. Ini pos 2, ini pos teman-teman. Oke. Untuk membedakannya ya teman-teman ya, saya bisa pilih simbol ya. Saya mau simbol ini aja nih, meskipun school tulisannya tapi lucu ya. Enggak, simbolnya apa ya, pink ya, pink gitu. Kita klik OK teman-teman. Nah ya, jadi itu pos ya teman-teman ya. Oke, habis itu kalau jalan ya kita bisa pilih warna merah gitu ya. Warnanya di sini ada banyak, the color warna merah
aja ya. Kita klik oke. Baiklah, kalau misalnya layernya kurang ya teman-teman ya, kita bisa ini jangan lupa di save dulu teman-teman ya. Kita save. Oke. Kita buka lagi teman-teman aplikasi yang tadi ya, Art Catalog ya, untuk membuat layer lagi. Kita bagian ya, tadi mau file, kita akan itu berikut. Nah, teman kita select, kita klik project system, VM, WDS, solder, sini apa otomatis. Kita ke art map lagi teman-teman. Kita add data ya. Kita klik yang add. Nah, udah deh ya, jangan lupa restart. Refresh-nya. Kita klik saja atau itu benar saya. Kita klik lapangan, ya. Kalau misalnya di sini nggak ada ya teman-teman ya, bisa klik organize templates, lalu kita klik lapangan, lalu kita new template, kita klik lapangan, kita finish, oke kita close, lanjut aja, kita langsung bisa dapat lapangan di sini ya untuk mendigitasinya. Oke teman-teman, udah selesai ya teman-teman, semuanya udah kita digitasi ya teman-teman. Coba kita lihat semuanya, kita save dulu, ada rumah ya. Oke, ada depot, ada warung. Warungnya agak kita buat ya teman-teman. Oke, jadi ini udah ya, udah kita itu udah saya hidupin semuanya. Kita klik save edit teman-teman ya, jadi semuanya tuh udah tersave. Lalu kita stop editing teman-teman, stop editing dulu. Oke, udah save. Oke, misalnya kita menginput data dari rumah-rumah ya. Misalnya nih, saya mau input data rumah teman-teman. Data-datanya rumahnya misalnya ya. Sini misalnya ya, kalau luas itu bukan teks ya teman-teman ya, kalau luas itu float ya. Oke, sini udah semuanya ya teman-teman ya, tinggal kita isi ya teman-teman ya. Sini namanya tuh Juremi, misalnya ini bagus. Lalu kita start editing teman-teman. Kita kasih nama ya teman-teman ya. Oke. Nah, back dulu kita. Oke, sini udah ya. Terus kita attributes ya teman-teman ya. Kita klik attributes di sini. Oke, kita klik ya. Misalnya rumahnya yang sebelah sini dulu deh, satu ya, nomor 1. Itu namanya Juremi teman-teman. Bisa input dengan cara kurang dari, lalu img src, ini img source artinya ya, terus sama dengan, terus cari teman-teman ya gambar yang tempat kita simpan teman-teman. Saya menyimpannya di Windows C ya. Nah, Windows SSD C. Nah, ini udah saya simpen semuanya foto-fotonya ya. Kita cari ya teman-teman. Oke, MB source foto ya. Kita cari ya. Kita klik kanan ya teman-teman. Kita properties ya. Klik properties teman-teman. Lalu di sini ada security. Nah, ini object name-nya ada .jpg ya teman-teman ya. Kita copy teman-teman, lalu kita masukin ya ke foto. Nih, terus kita tutup teman-teman. Lalu kita tambahin width ya. Width sama dengan 300 teman-teman. Lalu tutup ya.
klik ini lalu ditutup teman-teman. Enter. Oke. Kalau mau teman-teman mau lihat ya teman-teman ya, apakah sudah terinput fotonya, bisa klik di sini di HTML pop-up ini, klik. Oke, ini fotonya belum terinput ya. Kita coba save edit teman-teman ya. Nah, ini kadang kan dia muncul teman-teman. Dia muncul tombol ini ya. Kita enter langsung aja, terus kita klik teman-teman. Nah, ini udah muncul ya. Jadi kadang kan dia ada tombol tanda tanya gitu. Oke, ini udah ya teman-teman ya. Oke, terus input semuanya ya teman-teman. Input semua rumah ya teman-teman ya. Oke. Ingin sebelahnya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menginput semua data ya teman-teman ya, dimulai dari pos, jalan, warung, rumah ya teman-teman. Kita buka open attribute table. Nah, di sini sudah saya masukkan semuanya ya teman-teman ya, nama-nama dari pemilik rumah teman-teman. Lalu untuk jalan juga saya sudah buat ya teman-teman ya. Nih, jadi bisa dilihat teman-teman di sini kita bisa klik attribute ya teman-teman. Terus sudah saya atur ya teman-teman ya, yang agak miring-miring. Terus juga saya sudah atur tempat-tempatnya ya teman-teman ya. Rumah dulu, terus ada depot, warung, berbus. Oke, kita klik saja di sini atributnya. Apakah sudah masuk semuanya? Saya di sini ya teman-teman ada foto jalan. Lalu di sini ada foto warung ya teman-teman. Ada foto lapangannya. Nah, setelah itu teman-teman kita langsung aja mau buat kita masukkan nama-namanya. Kita buat label, terus kita buat simbol ya teman-teman. Jadi nanti ada tulisan-tulisan nama pemiliknya ya di sini teman-teman. Oke. Oke. Kita save. Stop editing. Oke, teman-teman, di sini bagaimana cara menampilkan nama-namanya ya, dan juga bagaimana cara kita buat rumah ini beda-beda ya teman-teman. Jadi kita klik gedung, klik rumah dulu misalnya ya teman-teman. Terus kita klik kanan dengan mouse kita. Terus kita klik properties teman-teman. Lalu kita klik categories, unique values. Ini kita klik namanya ya, nama penduduk aja. Terus kita add all values teman-teman. Yang all other values ini kita buang aja. Terus kita ganti deh warnanya, misalnya warnanya apa ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita klik OK. Nah, lalu berubah ya teman-teman ya. Jadi rumah-rumahnya itu beda-beda warnanya. Terus kita kasih nama ya teman-teman ya. Kasih label, kita klik label, properties. Lalu di sini ada tulisannya, ada Arial. Misalnya saya mau kasih fontnya itu Times New Roman misalnya teman-teman. Oke. Terus misalnya warnanya putih misalnya teman-teman ya. Oke, namanya hitam aja ya teman-teman ya. Terus untuk ukurannya 6 aja. Terus di sini kita klik centang di sini, lalu kita klik OK. Ini belum keluar ya teman-teman. Nah, ini baru keluar ya. Jadi namanya udah ada ya. Di sini ya udah kelihatan. Oke, habis itu teman-teman kita buat yang lain juga ya, misalnya gedung ya. Klik properties. Nah, masih Al-Muhajirin ya teman-teman, ada Garuda PLN. Terus untuk batas ya, misalnya saya mau warna hijau, misalnya green. Nah, misalnya begini. Terus untuk jalan misalnya teman-teman ya. Jalan saya klik properties semuanya ya teman-teman ya.
Karena menurut saya ini nggak sama ya teman-teman, kita ubah aja rumah jadi Arial aja ya teman-teman. Ya habis itu apa lagi ya? Habis itu warung udah, depot ya teman-teman. Ya teman-teman. Ini udah ya teman-teman ya. Saya udah masukin semuanya. Untuk lapangan ini nggak perlu ya teman-teman ya. Untuk pos juga nggak perlu ya teman-teman ya. Karena dia nggak ada yang saya masukin ya. Paling cuman fotonya doang. Nah, kalau pos paling fotonya doang ya teman-teman. Jadi setelah ini kita akan buat layout ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena kita udah menyelesaikan dan membuat label, terus menginput data, terus kita jadiin simbologi ya satu persatu, kita masukkan dia ke dalam sebuah kop ya. Bisa di layout teman-teman, di layout view. Nah tampilannya akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa ubah misalnya di file to print and print setup ya teman-teman ya. Terus bisa teman-teman klik size-nya apa. Terus bisa portrait, landscape. Sini saya pakai landscape ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, di sini kita matiin dulu ya, karena ini kita mau buat peta garis dulu. Kita matiin peta citranya ya teman-teman. Oke. Pertama kita membuat grid dulu ya teman-teman ya, yang sesuai biar kelihatan koordinatnya ya. Karena tapi ini dia terlalu kecil petanya, kita zoom dulu. Saya bisanya di sini kita mau buat 1 berbanding 1,150 misalnya tuh. Kalau kebesaran kecilin lagi misalnya 2,150 misalnya. Oke, kayaknya cukup ya teman-teman ya, 1 berbanding 1500. Atau kalau misalnya kurang itu 1 banding 800 misalnya. Enggak deh, 1 banding 250 misalnya ya. Oke, kalau ada kalau 350 misalnya ya. Nah ini 350 ya teman-teman ya. Misalnya 370 aja ya teman-teman ya. Jadi kelihatan ya teman-teman ya petanya ya. Oke, sekarang kita akan buat grid ya teman-teman ya, dengan cara klik kanan teman-teman, terus properties, lalu grids, new grid teman-teman. Terus kita pakai measure grid aja ya. Ya, grid name-nya measure grid. Next. Nah, di sini ada x-axis 50 50. Saya jadiin sama aja ya. Di sini bisa text marks and labels. Di sini saya grids and labels aja ya. Text marks and labels. Di grids and labels. Di sini saya pakai tick marks and labels ya teman-teman ya, biar kayak plus gitu dan nggak mengganggu sudut pandang. Klik next. Lalu kita klik next aja langsung. Finish ya. Terus kita klik OK. Oke, jadilah seperti ini ya teman-teman. Nah, terus dari sini teman-teman kita mau buat kop ya. Oke, di sini ada mistar teman-teman. Kita bisa langsung buat dari mistarnya ya. Misalnya kita buat segini doang, lalu buat segini, terus ada segini ya. Nah, kita buat kotak ya. Jadi ini fungsinya tuh garis bantu. Kita buat kotak di rectangle. Di sini kita buat kotaknya. Oke. Terus kita klik kanan ya, karena ini berwarna, kita nggak mau berwarna. Properties, no color ya, outline-nya jadi warna hitam ya. Oke. Oke, jadilah seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk menambahkan teks ya, kita klik sini, kita klik misalnya tulisannya peta garis Perum Sembaja ya. Pindah.
Kita enter dulu ya. Kalau mau ubah tinggal klik 2 kali. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi lebih rapi. Ini namanya peta garis ya teman-teman. Lalu kita kasih skala ya. Skala dan north, arah northnya. Oke, kita buat lagi garis bantu di sini teman-teman. Oke, kita masukkan ya skalanya ya. Jadi skala itu ada letaknya di insert, terus scale bar. Tapi saya mau north arrow dulu, arah northnya. Saya pakai yang ini aja. Oke, langsung sini. Oke, langsung saja. Oke ya. Lalu kita butuh skala teman-teman. Insert scale bar misalnya. Atau dia agak di tengah dikit ya. Nah, jadilah ya dia seperti ini. Oke, habis itu kita buat legends ya, legenda. Buat sini. Nah, ya kita properties, lalu filternya kita buat no color. Kalau ini kita buat hitam aja. Oke, lalu gimana cara masuk ke legendnya? Kita klik legend, legenda, kita buat legenda, terus kita masukkan semuanya yang ini ya. Oke, terus set number kolomnya saya buat 3 aja. Terus kita klik next. Next. Oke, legenda title-nya saya bikin bahasa Indonesia aja, legenda. Terus di tengah size-nya 14 ya mungkin. Saya mau size-nya mungkin 36 ya. Arial. Ya Arial aja biar samaan ya. Next. Terus itu langsung aja kita next ya. Next aja. Ini kalau perlu nanti baru kita buat. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman legendanya ya. Ada rumah-rumah orang-orang ini. Kita kecilin teman-teman. Saya ini cukup ya. Nanti kalau di Zoom ini ada ya nama-namanya. Oke, habis itu teman-teman kita buat nama ya, identitas kita sendiri. Oke, di sini saya buat nama. Terus kita kasih logo Polsri ya teman-teman, di insert picture ya. Ini desain tanpa judul ini adalah Politeknik Negeri Sriwijaya ya teman-teman. Saya edit juga ya logonya sebelumnya. Kita kecilin teman-teman. Nah, taruh deh di sini. Nah, teman-teman ya. Jadi ini udah selesai teman-teman. Ini namanya peta garis. Nah, cara menyimpan peta ini ya teman-teman. Kita bisa langsung klik file, lalu kita export ya. Kita bisa langsung di print. Tapi biasanya saya ekspor dulu video ya. Mana dokumen video saya? Nah, ini sudah ada ya di home. Kita buka ya teman. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi sudah ada koordinat-koordinatnya ya, terus ada grid, lalu ada petanya ya, peta RT, peta garis ya.
Oke teman-teman, kalau sudah, kita mau buat peta citra ya. Oke teman-teman, jadi bagaimana cara membuat peta garis ini menjadi peta citra teman-teman ya. Jadi kita tinggal, oke ini agak error. Oke, karena tadi error teman-teman ya. Jadi kita mau membuat peta citra. Jadi di sini sudah saya ganti ya judulnya peta citra, tapi petanya masih berbentuk peta garis. Jadi bagaimana cara membuat peta citra teman-teman? Kita klik data view. Lalu teman-teman kita klik lagi yang peta citra ini ya. Lalu teman-teman untuk batas RT-nya ya atau yang lain-lainnya ini kita ubah jadi hollow ya. Misalnya kita ubah jadi hollow. Misalnya fill colornya no color, terus outline-nya bisa kita pilih warna hijau ya. Terus outline width-nya bisa kita pilih 3 misalnya. Kita klik OK. Nah, jadi dia hollow ya teman-teman ya. Oke, sama semuanya, lapangan juga seperti itu. No color. Misalnya kita warna beige. Kita klik 3 ya. Kita klik OK. Ya teman-teman ya. Jadi kita ubah satu-satu ya teman-teman. Ini no color ya. Misalnya kita ubah warna pink misalnya. Misalnya kita pokoknya semuanya kita no color ya teman-teman. Bikin 3 semua. Misalnya kesusahan ya teman-teman, kita klik tinggal properties ya. Kita klik di sini. Ini misalnya ini tidak ya. No color. Misalnya warna ini misalnya no color ya. Nih teman-teman. Jadi dia langsung bisa ya keubah sendiri ya teman-teman ya. Jadi dengan cara klik properties. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya susah satu-satu ya bisa langsung aja klik properties for all symbol ya. Terus kita ini deh, kita ubah outline color, kita oke ya. Terus kita klik oke. Nih, sama juga kayak warung misalnya. Warna oranye ya. Tapi kalau misalnya warnanya mau beda-beda satu-satu, teman-teman bisa klik satu-satu ya teman-teman ya. Tapi di sini saya mau semuanya sama aja, no color ya. Kita ganti jadi 3 ya. Terus kalau jalan biarin ya teman-teman ya. Atau enggak kita properties, kita buat semuanya. Nih misalnya udah selesai ya teman-teman ya. Terus tulisannya nggak terlalu kelihatan ya, kita ubah aja tulisannya warnanya hitam ya. Warnanya putih. Oke teman-teman, jadi ini udah ya. Oke, terus kita kembali lagi ke layout ya. Jadi kita mau layout, tunggu simpan. Jadinya seperti ini. Misalnya kita ubah lagi ya, skalanya berapa. Kita ubah lagi, tadi skalanya 1 banding. Ya udah ya. Terus kita klik ini, terus kita selesai. Oke, jadi sudah selesai ya peta citranya ya. Terus guide ini kita bisa clear all guide ya. Clear all guide. Terus kita klik file, lalu kita export. Kalau sudah, misalnya ini teman-teman ya. Oke, jadi di sini sudah kita bisa membuatnya, teman-teman. Oke. Dan yang sebelahnya juga sudah ya untuk peta garis, dan ini peta citra hasilnya. Oke. Untuk kita mengetahui HTML pop-up-nya ya, tinggal teman-teman klik ya HTML pop-up di data view ya. Jadi ketika teman-teman nanti klik HTML pop-up misalnya masjid ya, nanti keluar foto ya.
tinggal kita main nanti. Oke, teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian video tutorial dari saya untuk membuat peta garis dan peta citra. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Dan juga jika teman-teman mulai video ini, semoga menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.